식사 따뜻한 찬잔을 마시며 처음의 술을 얼른 타보며. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat dengan rekan-rekan guru. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu absensi terlebih dahulu. Mas Wisnu ada? Hadir, Bu. Mbak Wati? Hadir, Bu. Mas Adit? Hadir ya? Oke. Hadir, Bu. Mas Oni? Hadir, Bu. Oke. Mbak Fafa? Hadir ya? Oke. Mungkin jaringan atau hadir, Bu? Ya. Hadir, Bu. Oke, nah Ibu di sini akan menampilkan dulu gambar. Nah, anak-anak sekalian nanti kita cermati bersama kegiatan apa yang ada di gambar tersebut. Sudah kelihatan anak-anak sekalian? Belum, Belum, Bu. Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, anak-anak sekalian bisa melihat bersama di sini kegiatan apa? Mbak Wati? Sudah, Bu. Oh ya. Nah, anak-anak sekalian, ini itu adalah kegiatan gotong royong. Pasti anak-anak sudah berada di lingkungan tentunya ikut sebuah organisasi masyarakat yaitu Muda Mudi. Nah, ada juga kegiatan seperti ini yaitu kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak sekalian, gotong royong ini adalah kegiatan yang bisa memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan membahas materi memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui makna persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terus, untuk mengetahui faktor pendorong dan pendukung dari persatuan dan kesatuan Indonesia, serta penghambat dari persatuan dan kesatuan Indonesia, serta sikap-sikap apa saja sih yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu juga untuk menanamkan kepada kalian rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, mari kita bahas makna dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian pasti sudah sering mendengar kalimat atau kata persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah tahu dan mengerti apa itu persatuan dan kesatuan itu, bisa sampaikan ke Ibu. Ada yang tahu? Oh, belum ya? Belum, Bu.
Oke, Ibu sharekan terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak sekalian? Sudah, Bu. Oke, nah kita akan membahas dulu makna persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan itu secara sederhananya itu artinya gabungan atau ikatan atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Contohnya, kalau di sekolah pasti anak-anak mengenal organisasi OSIS. Nah, organisasi OSIS ini terdiri dari beberapa siswa yang digabungkan dalam wadah yang utuh, yaitu organisasi OSIS tadi. Kalau kita melihat Indonesia, tentu anak-anak sudah tahu kalau Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Nah, beberapa pulau ini digabungkan dalam wadah yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan persatuan. Nah, kita akan membahas kesatuan. Kesatuan ini kalau dilihat dari susunan katanya, kok Bu kita membahas susunan kata. Nah, kalau kita membahas susunan kata ini, kita akan mengerti pengertian dan makna dari kesatuan itu. Kesatuan itu terdiri dari ke sebagai awalan dan satu sebagai kata utama dan an itu adalah akhiran. Nah, yang Ibu ingin sampaikan yaitu pengertian kesatuan artinya satu, tunggal, maksudnya di sini yaitu satu, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah membahas makna dari persatuan dan kesatuan. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu lanjutkan. Belum, Bu. Oke. Nah, kita akan membahas faktor penghambat dan faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu faktor penghambat. Anak-anak juga tahu di kelas ini itu misalnya Mas Oni itu dari Kalimantan, terus Mas Adit dari Lampung, terus Mbak Wati dari NTT, Mas Wisnu dan Mbak Fafa dari Jogja, itu adanya sebuah keberagaman yang berasal dari daerah-daerah masing-masing. Tentunya adanya perbedaan adat istiadat. Nah, faktor penghambat yang pertama itu keberagaman. Keberagaman itu kok bisa sih masuk dalam faktor penghambat? Tentunya kalau adanya sebuah perbedaan, itu akan muncul masalah-masalah yang berujung dengan konflik. Yang kedua, letak geografis Indonesia dan banyak pulau. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, Indonesia itu mempunyai banyak pulau yang memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari Indonesia. Yang ketiga, itu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Contohnya, kalau di Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, tentunya pembangunan ekonomi itu lebih maju dari Kabupaten Sleman itu lebih maju daripada Kabupaten Bantul. Nah, ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi itu. Nah, selanjutnya anak-anak munculnya gejala etnosentris. Pastinya anak-anak sekalian masih belum awam
mendengar kata etnosentris. Nah, etnosentris adalah sikap di mana seseorang itu terlalu membanggakan sukunya sendiri dan merendahkan suku lainnya. Nah, hal inilah yang paling sangat menghambat persatuan dan kesatuan. Setelah kita membicarakan faktor penghambat, kita juga membicarakan faktor pendorong. Yang pertama, Pancasila. Tentunya kalau Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi arah untuk mempersatukan Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Ini merupakan ikrar di mana supaya anak-anak generasi muda seperti kalian ini senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau membicarakan keberagaman, tentunya kita ingat semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Oke, karena tidak tahu. Nah, Saya, Bu. oh ya, Mbak Saya. Fafia. Coba. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu, Bu. Oh ya, benar sekali. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini tentu sangat menyokong dari persatuan dan kesatuan. Oke, kita akan melihat sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu pertama itu di keluarga. Tentunya menghormati, menyayangi orang tua, tidak memaksakan kehendak, selalu bersikap rukun. Nah, seperti itu tentunya anak-anak sudah menerapkan di keluarga masing-masing ya. Selanjutnya di sekolah. Nah, seperti yang Ibu bicarakan tadi, kalau di kelas kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, entah itu dari daerah mana, entah itu beragama apa, dan sebagainya. Selanjutnya itu negara. Kalau negara ini lebih luas, yaitu tentunya menghargai hak orang lain, tanpa membedakan syarat tadi. Terus bekerja sama tentunya dalam membangun negara Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah membahas materi pada hari ini. Pasti anak-anak udah agak capek. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain sebuah game, tapi tetap dengan mengaitkan dengan materi pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai permainan hari ini, Ibu akan memberi cara petunjuk kepada kalian. Nah, Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama, Mbak Wati, Mas Oni, Mbak Fadila. Yang kedua itu kelompoknya Mas Wisnu dan Mas Adit. Nah, untuk ketuanya itu Mbak Asmawati di kelompok pertama, dan kelompok kedua itu Mas Adit. Nah, nanti Ibu itu akan menunjuk secara acak kelompok, entah itu kelompoknya Mbak Wati ataupun Mas Adit, itu untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Nah, Ibu tekankan di sini, kelompok ini itu bukan untuk berdiskusi, tapi tetap berkompetisi, di mana siapa cepat dia akan mendapatkan poin, di mana Ibu akan poin tersebut untuk nilai tambahan pada hari ini. Nanti, siswa yang menjawab dengan benar, silakan siswa tadi itu menunjuk nomor soal yang mana untuk diberikan ke tim lawan. Nah,
juga anak-anak sekalian, misalnya ya, ini saya menunjuk Mbak Wati nomor sekian, nanti kelompok kalian cepet-cepetan, tapi kelompok lain juga boleh menjawab. Sudah jelas? Sudah ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. mulai. Oke, kelompoknya Mas Wisnu, itu pertanyaan nomor 1 ya. Cepet-cepetan. Ini, siapa? Cinta tanah air merupakan perwujudan sila Pancasila ke? Ayo. 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 Boleh kelompok lain juga cepet-cepetan. Yang penting ini dapat poin gitu loh. Sila ke? Ini yang ini. Kelompok saya, Bu. Oke. Kelompok saya, kelompok 1, kelompok 1. Ya, boleh. Sila ketiga, Bu. Ya. Ye, benar. Nah, ntar Mbak Fafa mau menunjuk soal nomor berapa? Nomor 5, Bu. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini, landasan konstitusi NKRI adalah, yuk, ayo, kelompoknya lawan, atau dari kelompoknya Mbak Fafa juga boleh jawab. Ya, kelompok saya lagi, Bu. Kelompok saya lagi. Oh, diborong ini. Ayo. Landasan konstitusi itu undang-undang, Bu. Ya, benar. Nah, Pak, ini diborong ya. Lanjut. Mau soal nomor berapa nih? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, 3. Ini 3. Pedoman atau dasar acuan kehidupan bangsa Indonesia adalah? Saya, Kelompok Bu. saya, Bu. Kelompok Oh, saya. iya, iya. Yo, ya, silakan. Siapa? Mas Wisnu? Ya, Pancasila, Bu. Pancasila? Ya, benar. Oke. Selanjutnya, ini tinggal 3 soal. Yang mana, Mas Wisnu? Nomor 2, nomor 4, atau nomor 6? Mas? Oke, gimana? Oke, karena Mas Wisnu mungkin kendala jaringan, Ibu akan tunjuk acak lagi aja, yaitu nomor 4. Nomor 4. Nih, siapa yang bisa? Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Ya, boleh. Apa? Benua Asia sama Australia, Bu. Benar. Nah, Mbak Fafa mau nomor berapa? Tinggal 2 nih. Yuk. Ayo. Nomor 2, Bu. Oke. Nomor 2 ini. Semboyan NKRI. Gampang banget nih. Ayo, siapa nih? Dulu-duluan nggak apa-apa. Saya lagi aja, Bu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Wah, benar. Nah, ini tinggal terakhir nih, nomor 6. Oke. Nomor 6. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28. Iya, benar. Nah, yang menang 28 Oktober 2028, Bu. ya benar. Nah, yang menang kelompok 1 dari kelompoknya Mbak Fafa. Selamat. Ini nanti dapat nilai tambahan yang banyak, tapi yang kelompok yang kalah jangan berkecil hati, tetap semangat belajar. Nah, oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai membahas mengenai materi pada hari ini. Ibu akan sedikit menyimpulkan. Yang pertama,
itu pengertian makna kesatuan dan persatuan. Nah, makna persatuan dan kesatuan yang pertama, persatuan itu artinya gabungan ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang disatukan dalam kesatuan yang utuh. Sedangkan kesatuan itu artinya satu atau tunggal. Sedangkan faktor-faktor penghambat itu ada 4. Yang pertama, keberagaman. Yang kedua, banyak pulau dan letak geografis. Yang ketiga, itu munculnya gejala etnosentris. Yang keempat, itu adalah banyaknya perbedaan tadi. Yang selanjutnya, faktor pendorong ada 4. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan semangat keberagaman. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu tadi sikap rukun, gotong royong, menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan dari suku mana, adat mana. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai pembahasan pada hari ini. Ibu cukupkan sekian, jaga kesehatan kalian, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk belajar anak-anak sekalian, nanti Ibu akan memberikan evaluasi di grup WA mata pelajaran kita hari ini. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.